Kalian pengen build PC? Buat itu kita sama. Tapi udah tahu belum semua hal tentang motherboard atau MOBO? Ini tuh bener-bener komponen penting buat PC kalian. Bahkan paling jarang buat diganti atau upgrade. Ibarat milih tulang punggung buat PC kamu. Kalau salah pilih komponen lain, yang mahal sekalipun nggak akan maksimal. Buat itu, ayo kita bahas semua hal yang bisa bantu kalian buat nentuin MOBO buat PC idaman kalian. Yang pertama pastinya kita mulai dari seriesnya. Tiap MOBO entah itu buat Intel atau AMD pasti punya series masing-masing. Kayak Intel ada series Z yang biasanya buat high end kayak Z890, Z790 dan lain-lain. Lalu ada series H buat mid end kayak H110 dan series B buat yang mid kayak B860. Sisanya ada seri H yang biasanya buat entry level, tapi ada juga yang high end sih. Lumayan ribet karena banyak, tapi buat AMD kalau dari seriesnya sendiri ada series X buat high end kayak X870, X870E dan lain-lain. Lanjut ada series B buat mid end kayak B850, B650E dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada series A buat yang entry-nya. Ada A620, A520, dan lain-lain. Nah, kalian udah tahu cara baca dari seriesnya. Kita bahas masalah soket, soalnya ini penting dan ngaruh banget buat kedepannya. Soket prosesor biasanya ada LGA yang biasa dipakai buat Intel dan AM yang biasa dipakai buat AMD. Ini yang paling sakral. MOBO dan prosesor itu harus berjodoh. Kita jelasin secara singkat. Kalau kalian pakai Intel dan beli LGA 1851, ini tuh biasanya dipakai buat generasi 15 ke atas. Intel Core Ultra 9 atau Intel Core Ultra 7 dan lain-lain. Ada LGA 1700 biasanya dipakai buat Intel Gen 12, 13 dan 14. Lalu ada LGA 1200 buat Gen 10 sama 11. Dan kalian bisa cari sisanya. Tapi intinya kalau soket MOBO kalian LGA 1200 di Intel berarti dia bisa dipakai buat semua generasi yang sama. Mau Core i5 Gen 10 atau Core i7 Gen 10. Yang penting LGA-nya sama. Atau Core i5 Gen 10 bisa di-upgrade ke Core i7 Gen 11 karena LGA-nya sama. Tapi ada kasus di mana beberapa MOBO yang nggak bisa dipakai, jadi harus hati-hati. Entah itu karena BIOS-nya yang belum diupdate atau emang MOBO-nya nggak bisa di-upgrade ke atas kayak gitu. Kalau AMD pakainya soket AM4 dan AM5, biasanya lebih gampang. Cukup tahu ini aja, biasanya mereka cukup kalian samain mau Ryzen 3, 5, 7, atau 9, cukup tahu apakah itu soketnya AM4 atau AM5 dan sesuaiin aja. Ingat aja, cek nama soketnya, kalau cocok bisa masuk. Kayak Ryzen 3, 5, 7, atau 9, selama itu soketnya AM4 bisa masuk ke AM4. Kalau itu AM5 bisa masuk ke AM5. Lalu kita juga harus lihat dari ukurannya. Kita pernah bahas ini, tapi kita bahas ulang lagi aja. Singkatnya, MOBO punya beberapa ukuran dari yang kecil sampai yang gede. Kayak ATX, ukurannya standar, banyak slot ekspansi, cocok buat casing yang besar. Ada micro ATX atau MATX, ini lebih ringkas, biasanya paling ekonomis, muat di hampir semua casing. Ada mini ITX, ini bisa dibilang yang paling kecil, biasanya mahal, khusus buat PC yang mungil. Kita udah tahu ukurannya sama soketnya. Habis itu kita juga harus tahu tentang slot RAM dan tipe memori yang dipakai. Buat memori sekarang kebanyakan pasti DDR4 sama DDR5. Jadi intinya kalian perhatiin aja di sini. Cari yang punya 4 slot kalau kalian berencana upgrade kapasitas di masa depan tanpa harus buang RAM yang lama. Dan ingat, ini gak boleh salah karena DDR4 gak bisa dipasang ke DDR5 dan sebaliknya. Jadi harus nentuin dari awal. Selain itu perhatiin juga VRM atau Voltage Regulator Module. VRM ini bagian yang mengatur aliran daya ke prosesor. Intinya prosesor perlu daya yang nggak begitu gede dari PSU. Jadi ada ini buat ngatur daya ke sana. Jujur, ini cukup sulit buat dijelasin karena VRM juga jarang kelihatan. Biasanya ketutup heatsink. Cuman kalau bisa buat VRM, kalau semakin berat CPU-nya, pilih VRM yang jelas ketutup heatsink. Jumlahnya juga banyak, meski ini gak nentu.
Jangan lupa slot ekspansi sama konektivitas. Pastiin Mobo punya lubang yang cukup, kayak PCIe, slot buat kartu grafis atau GPU. Buat PCIe ini ada beberapa versi, kayak PCIe 3.0, 4.0, dan 5.0. Lalu kalau kalian beli PGA dengan PCIe yang lebih tinggi dari motherboard, sebenarnya aman aja, masih bisa dipakai, tapi performanya bakal sedikit turun meskipun dikit. PCIe juga ada perbedaan kayak X1, 4, 8, dan 16. Paling mudah bedanya itu dari panjangnya. Fungsi X16 ini buat VGA, X1 atau 4 biasanya dipakai LAN card, sound card, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke storage. Buat SSD ada NVMe slot, tapi ini tergantung dari Mobo. Ada yang satu, ada juga yang dua. Terus jangan lupa ada juga SATA, biasanya yang dipakai buat SSD atau hard disk. Fun fact nih, kalau kalian beli Mobo AMD yang ada X atau Extreme di belakangnya kayak X870E, biasanya SSD M2 udah pakai PCIe 5.0. Sisanya kalian bisa tentuin sendiri, mulai dari Mobo yang mau berapa port USB-nya, atau udah support USB-C, bahkan udah ada driver Wi-Fi onboardnya, dan biasanya ada colokan kayak gini. Kalau kalian mau build RGB, kalian juga harus perhatiin apakah Mobonya ada slot A RGB. Buat colokan fan biasanya buat Mobo entry, dan harga yang lebih murah punya batasan di colokan ini. Kadang ada dua doang, jadi usahain beli casing dan fan yang sesuai aja. Pilih Mobo itu investasi jangka panjang. Kalau ada uang, mending investasi lebih dikit di motherboard yang VRM-nya oke, daripada maksa beli CPU mahal tapi Mobonya keringet dingin nahan beban dayanya. Nanti malah gak cocok dan gampang rusak ke device yang lainnya. Mungkin segitu aja pembahasan kita tentang Mobo atau motherboard. Gimana? Apakah udah kebahas semua yang pentingnya? Atau ada yang kurang? Boleh kalian komen. Dan jangan lupa buat like kalau kalian suka. Makasih.